Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD. Ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners. Siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan? Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribuners. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribunar. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait dalam hal ini DPR, pemerintah untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta
Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga. Misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI dan juga kami Tribunars. Yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR Saan Mustofa hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribunars, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribunars. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribunars. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribunars dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik
rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribuners. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR, pemerintah, untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta. Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga, misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI, dan juga kami, Tribunars. Yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa, hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribunars. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan, tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam,
Kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribuners. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR, pemerintah, untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta. Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga, misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI, dan juga kami, Tribuners. Yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa, hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribuners. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan, tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari
Yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribuners. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR, pemerintah, untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta. Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga. Misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI, dan juga kami, Tribunars. Yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa, hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribunars. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan, tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi,
RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribuners. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR, pemerintah, untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta. Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga. Misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI, dan juga kami, Tribuners. Yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa, hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap
tidak tuntas, Tribuners. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribuners. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR, pemerintah, untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta. Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga, misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI, dan juga kami, Tribuners, yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa, hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR,
tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribuners. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribunar. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait dalam hal ini DPR, pemerintah untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta. Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga, misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI, dan juga kami, Tribunars, yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa, hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh
DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribuners. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribunar. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait dalam hal ini DPR, pemerintah untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta. Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga, misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI, dan juga kami, Tribunars. Yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa, hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan
oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribuners. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan, tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribuners. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR, pemerintah, untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta
Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga. Misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI dan juga kami Tribunars. Yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR Saan Mustofa hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribunars, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribunars. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribunars. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik
rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribuners. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR, pemerintah, untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta. Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga, misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI, dan juga kami, Tribunars. Yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa, hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribunars, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribunars. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribunars. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan, tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam,
Kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribuners. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR, pemerintah, untuk kemudian bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebenarnya suatu kabar menarik juga ya Tribuners ya, karena kan memang kemarin DPR ini sudah membuka pintunya, sudah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa ke Gedung Parlemen Jakarta. Ada dari BEM UI, kemudian Trisakti, PTNU, Universitas Veteran Jakarta, UNJ, kemudian ada perwakilan gerakan mahasiswa juga, misalnya GMNI, kemudian GMKI, sampai HMI, dan juga kami, Tribunars. Yang menerima adalah rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa, hingga Cucun Syamsu Rijal. Ini juga menjadi salah satu langkah baik juga, akhirnya aspirasi dari masyarakat ini yang diwakili oleh mahasiswa bisa benar-benar didengarkan, tapi harusnya tidak berhenti sampai di situ saja ya Tribuners ya, karena memang harus ada tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh DPR menyikapi berbagai tuntutan yang sekarang disampaikan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, ini angkat suara mengenai mandeknya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Prof. Mahfud ini juga seolah memberi sinyal nih Tribuners, siapa sih sebenarnya pihak yang menghambat RUU perampasan aset ini disahkan. Dari pengakuan Prof. Mahfud yang juga sempat ada dalam lingkup istana dan menjadi menteri, begitu ya. Jadi menurut Prof. Mahfud, sejak masa Presiden ke-7 Joko Widodo, regulasi penting mengenai RUU perampasan aset ini sudah dibahas berkali-kali oleh DPR RI, tapi tidak pernah disahkan, Tribuners. Berdasarkan keterangan di channel YouTube-nya, Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah berupaya keras untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas. Sayangnya, berbagai upaya ini selalu terhalang jalan buntu di kursi parlemen. Ia juga mengaku bahwa selama masa jabatan Presiden Jokowi 2 periode, ini memang sejak awal terus mengajukan undang-undang perampasan aset. Macet pertama kali di 2018 sudah diajukan ke DPR, tapi tertunda, sudah hampir selesai, dan terakhir hanya sisa materi yang membahas soal nantinya akan diletakkan di mana barang-barang rampasan ini. Mahfud MD juga mengatakan setelah tertunda pada 2018, pemerintah atau istana sudah mengajukan kembali RUU perampasan aset ini di akhir 2019 dan sudah masuk ke dalam program legislasi nasional di tahun 2020. Tapi rentan 2020, 2021, 2022 ke 2023 pembahasan tetap tidak tuntas, Tribunars. Jadi ketika sudah selesai di tingkat pembahasan, tinggal dibawa ke paripurna dan disempurnakan sedikit saja, tapi toh nyatanya tidak pernah diselesaikan. Menurutnya situasi ini yang kemudian membuat Pak Jokowi sempat mengambil langkah politik juga Tribuners dengan memanggil para ketua umum partai. Langkah ini juga ditempuh karena kalau pimpinan partai sudah menyetujui begitu ya, biasanya proses di DPR juga akan lebih mudah. Tapi nyatanya sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, RUU perampasan aset ini tidak juga disahkan. Hal ini yang kemudian membuat Prof. Mahfud mendorong penuh tanggung jawab soal RUU perampasan aset ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena dengan kekuatan politik yang besar, baik dari partai koalisi maupun partai non-koalisi yang tidak mengambil sikap oposisi, Prof. Mahfud ini menilai kalau peluang Prabowo untuk menuntaskan RUU ini sangat terbuka lebar. Apalagi posisi Pak Prabowo juga. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini menilai bahwa demonstrasi besar beberapa hari
Yang terjadi selama akhir Agustus adalah protes organik publik yang sayangnya kemudian aksi ini berujung ditunggangi oleh perusuh hingga berujung kericuhan besar. Mahfud MD awalnya mengaku tidak melihat bahwa aksi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini diorganisir serta direkayasa pihak asing dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, ataupun dibiayai kelompok tertentu. Tapi kemudian Prof. Mahfud ini bilang kalau ketika demo organik ini sudah selesai menjelang malam, kayak lepas maghrib dan lepas isya, Tribuners menurut mereka muncul demo oleh sekelompok perusuh yang kemudian mengacau dan menunggangi aksi demonstrasi ini. Di luar itu, Prof. Mahfud juga menilai penyelesaian pemerintah terhadap tuntutan rakyat masih sebatas langkah quick win yang hanya bertujuan untuk meredam sementara saja konflik yang ada. Sehingga Mahfud MD ini berharap keseriusan pemerintah dan DPR untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dikritik rakyat. Prof. Mahfud juga menilai bahwa protes dan kekecewaan rakyat ini ibarat api dalam sekam yang kapan saja juga bisa kembali membesar, Tribuners. Sehingga menurut Prof. Mahfud harus ada komitmen tegas dari pihak-pihak terkait dalam hal ini DPR